Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video ini kita akan mempelajari reaksi hidrolisis larutan garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro berarti air, lisis berarti penguraian. Jadi reaksi hidrolisis adalah reaksi penguraian oleh air. Sedangkan garam merupakan zat yang dihasilkan dari reaksi asam dengan basa. Terbentuk dari ion positif pembentuk basa dengan ion negatif sisa asam. Contohnya adalah NaCl. NaCl berasal dari ion positif Na+ dengan Cl-. Na+ ini berasal dari basa NaOH, sedangkan Cl- berasal dari asam HCl. Berikut MgSO4 ini terbentuk dari Mg2+ dengan SO4-2. Mg2+ berasal dari basa MgOH 2 kali, sedangkan SO4-2 ini berasal dari H2SO4. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa larutan garam ada yang bersifat asam, bersifat basa maupun bersifat netral. Nah, mengapa demikian? Ini bisa dijelaskan dengan konsep hidrolisis. Jadi reaksi hidrolisis garam adalah reaksi antara air dengan ion-ion hasil penguraian garam. Sekarang mari kita lihat yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Contohnya adalah KCl. KCl di dalam air akan terion menghasilkan K+ dan Cl-. K+ berasal dari basa KOH yang merupakan basa kuat, sedangkan Cl- berasal dari HCl yang merupakan asam kuat. Konsep hidrolisis ini berhubungan erat dengan konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ingat, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat memberikan proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton. Jadi, K+ merupakan asam konjugasi dari basa KOH. Jadi karena KOH-nya basa, maka K+-nya adalah asam konjugasi. Sedangkan Cl- merupakan basa konjugasi dari asam HCl. Menurut Bronsted-Lowry, jika basanya kuat, maka asam konjugasinya akan lemah. Atau sebaliknya, jika asamnya kuat, maka basa konjugasinya akan lemah. K+ merupakan asam konjugasi yang lemah dari basa kuat KOH, sedangkan Cl- merupakan basa konjugasi yang lemah dari asam kuat HCl. Nah, sekarang mari kita lihat KCl terion menjadi K+ ditambah Cl-. Sedangkan dalam larutan menggunakan pelarut air, berarti air terion menghasilkan H+ dan OH-. Di sini reaksi ionisasi air merupakan reaksi kesetimbangan karena air adalah elektrolit lemah, sedangkan penguraian HCl adalah reaksi berkesudahan karena merupakan elektrolit kuat. Nah, apa yang akan terjadi ketika KCl direaksikan dengan air? K+ tambah H2O. Nah, karena K+ merupakan asam konjugasi yang lemah, artinya sulit bereaksi atau tidak bisa bereaksi. Sehingga K+ tambah H2O ini tidak terjadi reaksi. Begitu juga dengan Cl-. Cl- tambah H2O. Cl- adalah basa konjugasi yang lemah. Karena dia lemah, ini juga tidak bereaksi. Jadi di sini dikatakan KCl, K+-nya tidak bereaksi dengan air, Cl- juga tidak bereaksi dengan air. Jadi dikatakan tidak mengalami reaksi hidrolisis. Jadi kalau dia tidak bereaksi dengan air berarti tidak mengalami reaksi hidrolisis. Nah, karena K+ dan Cl- tidak bereaksi dengan air, artinya konsentrasi H+ dan OH- dalam larutan jumlahnya tetap atau tidak berubah. Nah, itu makanya KCl yang merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, ini bersifat netral. Ya, jadi H+-nya sama dengan konsentrasi OH-, makanya larutan KCl bersifat netral. Yang kedua adalah garam dari asam kuat dengan basa lemah. Contohnya di sini adalah NH4NO3 yang terion di dalam air membentuk NH4+ dengan NO3-.
sedangkan air sebagai pelarut akan terion menghasilkan H+ dan OH-. Nah, di sini NH4NO3 terbentuk dari ion positif NH4+ dengan NO3-. NH4+ ini berasal dari basa NH4OH yang merupakan basa lemah, sedangkan NO3- merupakan ion negatif dari asam HNO3 yang merupakan asam kuat. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menentukan siapa yang akan terhidrolisis, kalian ingat saja ini, bahwa ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak akan mengalami reaksi hidrolisis, sedangkan ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan mengalami reaksi hidrolisis. Atau NH4+ akan bereaksi dengan air mengalami reaksi hidrolisis, karena NH4+ ini berasal dari basa lemah. Jadi hasilnya adalah NH4OH dan H+. Berarti di sini NH4+ mengikat OH- dari air. Sedangkan NO3- ini tidak mengalami reaksi hidrolisis atau tidak bereaksi dengan air karena NO3- merupakan ion negatif dari asam kuat. Nah, karena di sini yang mengalami reaksi hidrolisis hanya NH4+ saja, sedangkan NO3-nya tidak mengalami hidrolisis, maka NH4NO3 dikatakan mengalami reaksi hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial, atau disebut juga dengan hidrolisis kation. Nah, untuk menentukan sifatnya apa, kita lihat di sini, NH4+ berikatan dengan OH-. Jadi di sini konsentrasi OH- dari air makin kecil karena sudah diambil atau karena sudah berikatan dengan NH4+. Nah, kalau OH- makin kecil, maka kesetimbangan air akan bergeser ke arah kanan. Ingat konsep pergeseran kesetimbangan? Jika konsentrasi salah satu diperkecil, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang diperkecil. Sehingga di sini, zat yang di sebelah kanan jumlahnya akan bertambah, yang di kiri jumlahnya akan berkurang. Artinya, konsentrasi H+ dalam sistem kesetimbangan air akan bertambah. Jadi, konsentrasi H+ dalam larutan akan lebih besar dari konsentrasi OH-. Nah, kalau H+ lebih besar dari OH-, berarti larutan akan bersifat asam. Berikutnya adalah garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat. Contohnya adalah NaCH3COO yang terion menghasilkan Na+ dan CH3COO-. Sedangkan air sebagai pelarut akan mengalami ionisasi menghasilkan H+ dan OH-. Nah, di sini NaCH3COO terbentuk dari Na+ dengan CH3COO-. Na+ berasal dari basa NaOH yang merupakan basa kuat, sedangkan CH3COO- berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah. Nah, kembali ke reaksi hidrolisisnya. Na+ hasil ionisasi NaCH3COO ini tidak akan mengalami reaksi hidrolisis karena berasal dari basa kuat. Sedangkan CH3COO- akan bereaksi dengan air menghasilkan CH3COOH dan OH-. Mengapa CH3COO- bereaksi atau mengalami hidrolisis? Karena CH3COO- berasal dari asam lemah. Nah, di sini yang mengalami reaksi hidrolisis hanya ion negatifnya saja, sedangkan ion positif Na-nya tidak mengalami hidrolisis. Jadi, NaCH3COO dikatakan mengalami reaksi hidrolisis sebagian atau parsial, atau disebut juga mengalami reaksi hidrolisis anion. Anion ini artinya ion negatif. Nah, apa sifat dari NaCH3COO? Kita lihat di sini ion H+ sudah diambil atau sudah berikatan dengan ion CH3COO-. Sehingga konsentrasi ion H+ dalam larutan, dalam sistem kesetimbangan akan makin kecil. Akibatnya, sistem akan bergeser atau kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Sehingga produk jumlahnya akan bertambah, reaktan akan berkurang. Artinya, konsentrasi OH- akan semakin besar. Jadi, konsentrasi OH- lebih besar dari konsentrasi H+.
Kalau OH- lebih besar dari H+, berarti larutan bersifat basa. Jadi, NaCH3COO- adalah garam yang bersifat basa dan mengalami hidrolisis sebagian. Berikutnya adalah garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Kita akan lihat reaksi hidrolisis apa yang terjadi dan bagaimana sifatnya. Contohnya di sini adalah NH4CN yang terion menjadi NH4+ tambah CN-. NH4CN ini berasal dari NH4+ dengan CN-. NH4+ ini berasal dari NH4OH yang merupakan basa lemah, sedangkan CN- berasal dari HCN yang merupakan asam lemah. Artinya ini kedua-duanya berasal dari yang lemah, maka keduanya akan terhidrolisis. Ingat konsepnya, kalau berasal dari asam lemah, basa lemah ionnya, maka dia akan mengalami hidrolisis atau bereaksi dengan air. Jadi, NH4CN ditambah H2O, ini akan terjadi NH4+, kita reaksikan satu-satu, tambah H2O, karena berasal dari basa lemah NH4+-nya, maka dia akan bereaksi membentuk NH4OH tambah H+, sedangkan CN- tambah H2O, karena berasal dari asam lemah, ini juga akan bereaksi membentuk HCN tambah OH-. Nah, ini kita lihat kedua-duanya bereaksi dengan air. Ion positif bereaksi dengan air, ion negatif juga bereaksi dengan air. Maka di sini dia dikatakan mengalami reaksi hidrolisis total. Nah, apa sifatnya? Kalian lihat di sini, konsentrasi H+ dalam larutan bertambah, konsentrasi OH- dalam larutan juga bertambah. Nah, sekarang kalau dia berasal dari asam lemah dengan basa lemah, untuk menentukan sifatnya tergantung dari harga Ka dan Kb asam basa pembentuknya. Kalau harga Ka lebih besar dari harga Kb, maka di sini garamnya akan bersifat asam, tapi jika Ka dari asam lemahnya lebih kecil dari Kb basa lemahnya, maka garamnya adalah garam yang bersifat basa. Tapi jika harga Ka sama dengan harga Kb, maka garam yang dihasilkan adalah garam yang bersifat netral. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika garam dilarutkan di dalam air, akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, tidak terhidrolisis. Yang tidak terhidrolisis adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat. Karena tidak terhidrolisis, maka larutan garamnya di sini nanti akan bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Sedangkan yang mengalami hidrolisis sebagian ada dua, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah dan garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Untuk garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah, ini larutan garamnya akan bersifat asam atau pH-nya kecil dari 7, sedangkan garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat, ini garam yang dihasilkan adalah garam yang bersifat basa dengan pH besar dari 7. Sedangkan yang mengalami hidrolisis total adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah. Nah, bagaimana pH-nya? pH-nya tergantung dari Ka dan Kb asam basa pembentuknya. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka garamnya adalah garam asam. Jika Ka-nya kecil dari Kb, maka garamnya adalah garam basa. Sedangkan jika harga Ka dan Kb asam basa pembentuknya harganya sama, maka garam yang dihasilkan adalah garam yang bersifat netral. Baik, cukup sampai di sini. Semoga penjelasan Ibu dapat membantumu memahami materi pelajaran. Sampai jumpa.